Masih ingat pengalaman seorang teman yang diganggu makhluk halus semasa kuliahnya di kota Bandung? Kali ini dia akan menceritakan pengalamannya semasa kecil, sampai masa sekolahnya, di mana dia bisa melihat makhluk halus dan berinteraksi dengan mereka. Simak setelah yang berikut ini. Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Hendry Kamaludin. Seperti biasa, gua akan menemani malam Jumat kalian dalam segmen Malam Jumat Mistis, episode 6, obrolan dengan seorang teman. Episode kali ini agak berbeda dengan biasanya. Kalau di episode-episode sebelumnya, gua yang bercerita sendiri, kali ini gua akan menelepon seorang teman yang akan gua ajak ngobrol mengenai pengalaman mistis yang dialaminya. Oke, kita langsung aja. Lu, Halo bro. yo bro, Yo. gimana kok? Baik-baik. Gimana kabarnya nih? Sehat, puji Oh, Tuhan. ya, amin. Aman nih ya, lagi corona gini. Aman ya. Aman, ya Oke, udah mulai kerja reguler, cuman masih aman. oke, sip deh. Ya sama sih, gue juga udah mulai masuk kantor juga. Nah, lagi sempet nih, Iya lagi santai kok, santai ya. lagi santai aja. Oke, sip. Jadi gue mau ngajak lu ngobrol-ngobrol. Ini untuk channel YouTube gua, untuk segmen Malam Jumat Mistis episode ke-6 gitu. Oh, boleh banget. Oke, sip. Thank you nih sebelumnya. Sama. Oke, jadi waktu itu kan di episode keempat ya, itu kan gua sempet bawain cerita lu tuh yang mengenai yang di Bandung. Oh ya. Ya. Nah, itu kan gue sempet sebut tuh, lu waktu maksudnya dari kecil tuh, sejak kecil lu punya kemampuan khusus gitu, bisa dibilang untuk ngelihat makhluk halus gitu ya, bisa dibilang begitu deh ya. Iya, waktu kecil sih pernah sih gitu. Nah, itu kalau gitu lu bisa dibilang indigo bukan ya? Bukan ya, beda ya. Gua nggak tahu sih kok, Nah, tapi gua nggak pernah bilang kalau gue itu indigo, cuman kalau dulu gue bakal bilang kayak gue dulu bisa lihat gitu doang. oh Gue nggak bilang kayak gue indigo gimana. Biasanya kan orang-orang bilang indigo tuh yang kayak ya, bisa sampai ngeramal masa depan segala macam ada gitu kan. kayak Heeh, kayak nah, kayak kalau dia bukan cuman kemampuan untuk kayak melihat makhluk halus, tapi dia juga ada kayak melihat masa depan, ngeramal gitu lah, mungkin apa, meramal iya masa depan. Terus ada kayak punya kemampuan lagi untuk apa ya, kayak ada kemampuan lain lagi deh, kayak kayak nangkep sesuatu yang dia kayak IQ-nya lebih tinggi lah gitu ya, kurang lebih gitu ya, iya daripada orang pada umumnya gitu. Kalau lu nggak merasa begitu ya, jadi kayak semacam enggak sih. six sense aja gitu ya, mungkin bisa nggak dibilang Iya six sense gitu, mungkin ya. Gue mungkin juga ya. kurang paham deskripsinya sih. Tapi yang jelas Pokok kalau misalkan pokoknya orang nanya kayak uh, kalau orang nanya kayak lu bisa lihat uh, dulu bisa. Gue bilang gue bisa sampai gue sekitar umur SMP gitu-gitu itu gue masih bisa lihat cukup sering gitu. oke. Jadi dari kecil sampai SMP itu lu bisa dibilang bisa punya kemampuan untuk melihat makhluk halus lah gitu ya. Iya. Dari kecilnya tuh dari bener-bener dari istilahnya dari yang sekarang lu bisa, orang biasa ingat mungkin dari dia sekitar umur 4-5 tahun mungkin ya. Iya 3-4 tahun lah, Tiga 4 tahun tiga lah. tiga sampai 5 tahun. Nah, itu dari itu lu udah bisa. Udah bisa. Udah ya. Oh, oke. Jadi dari kecil ya. Nah, Iya dari kecil. lu liatnya di pertama kali di mana tuh? Di rumah kok. Jadi Di emang rumah ya? dulu itu Oh, emang dulu itu kayak gue itu sering main sendiri. Kalau orang bilang kayak punya imaginary friends gitu, nah itu
di rumah gue ada, dan dia maksudnya emang ada beneran gitu istilahnya makhluknya gitu. Oh, oke. Jadi di rumah lu tuh ada, dan dari lu kecil sampai lu SMP itu sama dia terus. Iya, sama dia terus. Oh, banyak apa cuman satu atau gimana? Yang biasanya kontak itu cuma satu sih kok, cuman ada Cuma beberapa satu ya? kali kayak Heeh. beberapa kali itu kayak seakan-akan banyak gitu, tapi gue juga nggak tahu kalau itu apakah dia terus dia mewujudkan diri jadi beda-beda atau emang entitas yang beda. Ada soalnya gini, ada yang macamnya itu kayak ngajak main, ada yang macamnya itu gangguin gitu. Oh, begitu ya. Jadi Iya. macam-macam gitu ya. Iya, Kayak lu berasanya berubah-berubah gitu soalnya, kalau berubah-berubah. Mungkinnya kayak bentuk yang dia tunjukin itu berubah-berubah. Oh, oke. Jadi mungkin dia bisa hari ini jadi begini, nanti di hari lain dia jadinya kayak Iya, perwujudannya beda gitu ya. iya. Oke. Nah, kalau lu dari kecil itu sampai lu SMP kan lu bilang. Kalau sekarang nih, lu masih tinggal di rumahnya sama? Masih sama. Oh, terus masih bisa, udah nggak bisa ngelihat lagi apa kadang-kadang masih bisa? Kadang-kadang doang. Jadi Oh. kalau dulu kan emang intens setiap hari tuh. Oh, gitu ya. Selalu bisa. Nah, kalau sekarang itu cuma kadang-kadang doang. Oh, kalau sekarang nggak selalu bisa ya, kadang-kadang aja Iya. gitu ya. Oke. Kalau sekarang kadang-kadang sorry, itu dia tuh kebanyakannya nih ganggu apa enggak? Apa kayak cuman kayak ngelihat sebentar terus udah, atau kayak ngeganggu gitu? Kalau yang waktu kecil itu ngajak main kayak tengah malam dibangunin, ngajak main di ruang tamu gitu, di ruang TV. Oh, jadi Ngajak kayak ngobrol, kayak ngajak main aja gitu. Oh, interaksi, iya. interaksi gitu. Tapi ya Ah. di nggak tahu waktu gitu kok. Mau pagi-pagi, mau siang bolong, atau mau sore-sore, atau mau tengah malam sekalipun. Oh, subuh gitu. Kadang-kadang ya Pokoknya gitu. kalau mau ngajak aja gitu. Ngajak aja, iya. Oh, tapi Ya, lu selalu nggak mau? tahu waktu. Dulu iya. Gue dulu gak mikir aneh-aneh soalnya kan. Kayak gue mikir kayak ibarat kayak anak kecil diajak main aja kan, seneng gitu kan, ya udah. Oh, Dulu jadi waktu lu masih kecil nih, let's say lu umur 4-5 tahun gitu, lu nggak tahu ya bahwa itu sebenarnya istilahnya bukan beda sama kita lah, bukan manusia gitu, tapi makhluk halus. Lu tahu apa enggak? Iya, itu gue nggak tahu. Nggak tahu. Anggapannya masih sama gitu ya. Problem kayak gue susah banget bedain mana yang ini dan bukan. Yang oke. Itu jadi gue susah banget buat bedain. Ya. Nah, terus kayak orang tua lu gitu tahu nggak? Tahu. Nyokap bokap tahu. Oh, tahu bahwa lu bisa mungkin mereka nggak ngelihat, tapi mereka mungkin tahu kok lu ngomong sendiri kayak gitu. Jadi akhirnya sadar gitu. Yang paling sering tahu itu nyokap, karena nyokap kan memang ibu rumah tangga kan. Jadi maksudnya dia karena dia di rumah terus, jadi dia tahu gitu kayak gue tuh ngapain aja di rumah kan. Kalau bokap kan orang kerja, pulangnya juga malam, jarang gitu ya. Jadi jarang tahu kan istilahnya gue kenapa kalau di rumah. Nah, nyokap nih yang sering ngelihat tiba-tiba ngobrol sendiri di pojokan ruangan, atau gue tiba-tiba keluar main atau gimana gitu-gitu ya. Dia keluar kemana nih? Bukan keluar rumah kan, kayak keluar ke biasa, enggak, maksudnya kayak taman ke gitu. Taman, atau misalkan kayak udah jam malam, gue keluar dari kamar sendiri gitu. Terus gue main di ruang TV. Kayak ruang keluarga gitu ya. Gitu. Tapi nyokap nggak bisa lihat ya? Enggak. Di keluarga lu cuman lu doang gitu? Cuma aku doang. Oh, oke. Jadi mereka nggak bisa ya. Terus selama ini lu kan, waktu kecil kan lu diajak main mau, tapi begitu lu udah lebih gede gitu, misalkan udah umur 10 tahun lah gitu, itu lu masih mau terus atau udah nggak mau lagi gitu? Udah nggak mau sih, dan waktu itu kayak yang bikin gue males itu karena waktu itu mereka itu sempat kalau misalkan ngajakin main itu seneng itu ngajakin mainnya yang nakal-nakal gitu. Tapi yang benar-benar ngesengin orang, atau yang emang efeknya agak jelek gitu, misalkan kayak misalkan dorong lah, atau mukul lah, atau dia ngajakin gitu. Main mukul orang gitu. Iya, jadi kayak misalkan dia kayak ibaratnya kayak ini apa, dorong ini ngerjain orang lah istilahnya gitu. Dan waktu itu kayak dia, ya mereka nyurinya tuh kayak semacam
menggangguin orang rumah lah. Iya. Jadi udah mulai ganggu gitu ya. Mm-mm. Dan itu lu nggak mau kan? Nggak mau. Oh, terus gimana efeknya? Kalau lu nggak mau, mereka nggak apa-apa atau misalkan jadinya kesel atau gitu? Terus jadinya lu Iya. diganggu gitu? Semenjak saat itu sih gue mulu yang digangguin jadinya kok. Oh, jadi lu yang digangguin? Oh, jadi gangguinnya gimana tuh? Gangguinnya itu gini, kayak misalkan di rumah gitu, misalkan kalau gue digangguin itu selalu pas gue lagi sendirian di rumah kok. Jadi kalau lagi sendirian. Kalau lagi ada orang enggak ya? Rame-rame gitu nggak pernah mereka gangguin, cuman begitu. Oh iya. Gue lagi sendirian atau gue pokoknya lagi momen di mana orang lain lagi pada jauh, gue emang misalkan kayak apa gue lagi sendirian di rumah gitu misalkan contohnya. Ya. Itu ntar bisa tiba-tiba pintu dibuka tutup terus gitu. Padahal gue tutup yang sampai bunyi ceklek gitu loh, yang harus gue kenop pintunya harus gue buka gitu kan. Iya. Nah ini dia tiba-tiba buka tutup gitu terus. Bisa begitu ya? Iya kayak gitu. Dulu waktu SMP itu gue paling sering tuh kok, karena waktu zaman gue pas 3 SMP itu pas gue lagi persiapan UN, kan gue dulu besar keluarga itu emang aktif banget paduan suara gitu kan. Dan waktu itu karena memang ada tugas gede, mereka tuh hampir tiap hari, tiap malam itu latihan gitu. Sedangkan gue karena gue mau UN, gue nggak tuh dikasih pengecualian, kayak ya udah gue di rumah aja gue belajar gitu. Nah mereka kan pergi itu dari jam 7:30, baru pulang tuh jam 11 malam biasanya. Udah begitu dari mereka pergi sampai mereka pulang, itu nanti pintu kamar gue itu dibuka tutup gitu terus kok. Waduh. Kadang-kadang dibanting gitu pintunya ya kayak gitu. Bisa dibanting juga? Bisa. Dibuka gede gitu terus dibanting jedor gitu. Berarti ganggu banget gitu ya? Iya. Mereka iseng tapi cuma gue doang. Oke. Kalau kayak gitu, lu kan udah tahu dong kalau di umur segitu lu udah tahu bahwa ini beda lah sama kita gitu kan. Iya. Nah, itu di umur berapa tuh? Kira-kira SD mungkin sih begitu. 7 tahun kan lah ya. TK itu kan gue masih sering kayak gitu, terus begitu SD itu gue mulai sadar kayak ternyata nih kalau gue ngelihat yang ini tuh yang lain nggak bisa ngelihat, jadi kayak gue udah mulai kayak bisa bedain, lama-lama udah bisa bedain gitu. Nah terus lu kalau pas udah bisa bedain gitu, lu takut nggak? Let's say yang waktu lu bilang itu pintu digabruk gitu, itu lu berasa takut nggak? Apa enggak? Karena udah biasa gitu. Kalau gue bilang takut sih pasti merinding itu pasti ada ya kok ya. Cuma ada tetap walaupun biasa tapi merinding juga ya. Karena kadang-kadang juga maksudnya kejadian itu ngagetin, maksudnya kita lagi nggak ada apa-apa atau jedor gitu kan. Ya. Kayak gitulah. Kayak kaget aja gitu ya. Kaget aja gitu. Sampai gimana sih enggak. Puji Tuhan udah enggak ya, maksudnya apa namanya? Ya ini sih udah mulai biasa aja gitu istilah. Ya karena udah terbiasa ya. Tapi adalah sedikit masih ada rasa takut ya. Ada lah. Oke. Itu wujudnya itu ya, kalau boleh tahu nih, wujudnya pas yang ngajak lu waktu lu masih kecil itu wujudnya dia anak kecil juga? Iya. Tapi kecilnya masa kecil gua gitu, masih agak gedean gitu kok. Lebih mungkin sekitar 6-7 tahun gitu lah ya. Iya sekitar. Nah, tapi kan lu makin gede nih, udah umur 10 tahun sampai lu umur 12 tahun, 13 tahun. Itu dia juga makin gede apa enggak? Apa segitu juga sama? Nah, begitu pokoknya kan gue ngelihat jelasnya itu sampai gue SD ya. Iya. Tapi konteks maksudnya jadi kayak gini, kayak gue tuh yang bisa gue ngelihat benar-benar jelas itu sampai gue SD. Terus begitu gue SMP itu udah benar-benar ngurang drastis, tapi gue masih sering banget kayak di konteks gitu yang ya kayak tadi lah kayak kejadian yang pintu apa segala macam gitu-gitu. Nah itu tapi kalau sampai dari TK sampai gue SD itu wujudnya sama sih kayak gitu terus. Wujudnya sama dari TK sampai lu SD gitu ya. Berarti dia cowok ya apa cewek? Iya. Cowok ya. Cowok ya, berarti ya cowok anak-anak gitulah. Tapi mukanya biasa gitu ya. Enggak yang serem gimana, enggak ya? Enggak sih. Oh, enggak ya. Oke. Tapi tadi bukannya lu ada bilang ya bahwa yang lu lihat itu ada yang beda-beda juga gitu, Bro? Iya kok. Jadi
Sebenarnya gini, kayak gimana ya? Gimana tuh? Waktu dari gua kecil, dari gua TK itu sampai dari gua umur 3 tahunan lah, sampai gua umur SMP itu, Ya. gua kan gua tadi bilang ya, gua sering diajak main gitu ya. Ya. Nah, itu tuh entitas yang ngajak gua main itu wujudnya selalu sama kok. Oke, Kayak sama yang lu bilang itu, jadi yang lu kayak waktu gua TK tuh dia kelihatannya kayak seumuran anak SD gitu loh. Kayak umur 5, 6 sampai 7 tahunan gitu lah istilahnya. Anak umur gituan. anak umur 7 tahun nih yang lu bilang kan. Iya, betul. Dan waktu gua udah SMP, ya dia nggak nambah gede, segitu-segitu aja. Oke, jadi bahkan lu lebih gede dari dia, kurang lebih gitu deh ya. Gue jadi sampai jadi lebih gede dari dia. Nah, gitu. tapi ada yang beda juga atau gimana tuh maksud lu? Jadi, nah itu yang istilahnya gini kok. Jadi dia ini nggak pernah mau cerita kalau gue tanya. Jadi kan kalau pas lagi gitu, gue kadang-kadang nanya kan kayak ini tuh siapa sih yang lain tuh soalnya iseng. Jadi kayak selain dia itu selalu ngisengin gue dulu. Jadi kayak misalkan di ini ya. Jadi dulu itu gue sering banget tuh kok dikagetin lagi. Misalkan gue lagi mandi gitu ya, misalkan gue lagi mandi atau misalkan gue lagi di kamar lagi nonton atau gitu, ntar suka ada yang tiba-tiba kayak lewat di depan pintu, kayak gitu. Jadi dulu tuh waktu kecil gitu ya, anak kecil kan ini ya, jadi nggak tahu malu gitu. Jadi gue dulu tuh kalau mandi pintunya dibuka gitu waktu gue zaman gue TK itu. Anak kecil ya. Kelas 2, kelas 3 gitu kayak bodo amat gitu kan. Jadi kalau mandi gitu gue pintunya gue buka. Saking gue dulu malas buat dikaget-kagetin kayak gitu. Iya. Waktu gue buka kayak gitu masih kejadian nih, tiba-tiba kayak contohnya yang pernah tuh kayak pas gue lagi mandi nih, lagi mandi pintunya gue buka, tiba-tiba tuh dari sisi kiri kanan pintu tuh muncul kepala gitu banyak. Kepala? Iya, maksudnya cuma kepala doang. Jadi tuh tahu nggak kayak ibaratnya kayak orang lagi ngintip gitu kok. Oh, banyak tuh? Banyak ada, jadi kayak kelihatannya kayak dari ujung kepala sampai ke daerah mata, sampai kelihatan kayak matanya. Kayak hidung mulutnya nggak kelihatan, jadi cuma muncul dikit gitu, tapi banyak. Jadi nggak cuma satu doang kepala gitu, muncul nggak dari kiri kanan pintu. Kayak 10 ada gitu. Iya, jadi terus gantian gitu, misalkan muncul, terus dari kanan muncul lagi. Terus berapa gitu. Yang kanan hilang, terus tiba-tiba muncul lagi kayak gitu terus. Wah, itu ganggu banget ya. Ganggu banget kayak. Tapi lu nggak tahu itu dia atau bukan? Nah itu yang gue juga nggak tahu karena memang nggak jelas ya, kurang nggak. Gue tanya ke dia pun kayak itu siapa sebenarnya, kan gue juga penasaran ya. Waktu itu gue pikir kayak gue pikir dia itu kayak waktu gue SD kan gue udah mulai nyadar kalau misalkan itu dia tuh istilahnya hantu gitu istilahnya ya. Iya. Jadi waktu itu gue tanya itu dia atau bukan gitu yang dia nggak pernah ngomong. Dia diam aja gitu. Diam aja. Jadi waktu itu tiba-tiba ada yang berubah jadi kayak kakak gue, padahal kakak gue lagi di sekolah. Nggak bisa gitu ya. Kayak gitu. Terus kayak suara nyokap gue tapi manggilnya dari loteng. Waktu itu dulu gue masih punya loteng. Jadi kayak gue dengar suara nyokap gue dari loteng, ya kayak gitu-gitu lah kok. Jadi dianya ini segitu-segitu aja, tapi lu merasa ada yang gangguin lu, di mana wujudnya lu lihat agak beda dari dia gitu kan, kayak misalnya yang mata itu lu lihat agak beda gitu ya dari dia ya. Nah, tapi nggak gitu jelas juga, dan lu berasa mungkin juga itu dia gitu. Mungkin juga karena bisa dia bisa bukan gitu ya. Iya, karena memang dia kan gedenya itu kan iseng gitu ya istilahnya, waktu gue udah mulai gede itu kan gue iseng terus kan. Jadi ya gue mikirnya kayak ya mungkin aja dia yang iseng gitu. Ya bisa juga dia tapi kayak dia bisa berubah bentuk lah gitu ya. Kadang bisa menyerupai misalkan nyokap lu, kadang dia bisa berubah jadi bentuk lain yang kayak misalkan udah lebih gede dari yang dia yang umur 7 tahun itu gitu ya. Iya. Mungkin basically kalau misalkan memang dia kontak sama gua yang ngajak main atau ngajak ngobrol, itu pasti selalu dibentuk yang si anak tadi itu. Ya sama. Dan kalau lu tanya dia nggak mau jawab, yang lainnya itu
dia juga atau bukan, dia nggak jawab gitu ya. Nah, Oke, jelas itu. Ya ini ya menarik juga gitu ya. Jadi kita juga belum tahu, kita juga nggak tahu pastinya gitu ya. Ini tuh apa dia bisa? Ya bisa macam-macam sih ya. Bisa juga ini memang ada beberapa, tapi kemungkinannya sih lebih mungkin kalau menurut gue ya, menurut gue sih lebih mungkin itu dia ya. iya bisa Tapi jadi. tapi Jadi ya gua nggak pernah tahu sih itu gimana. berubah-berubah ya mungkin ya. Tapi Iya, ya karena sekarang ini gue juga udah nggak pernah ngelihat lagi, iya. dan segala macam bentuk Oh udah gangguan nggak pernah, yang gue terima udah sekarang itu gue udah nggak ngelihat wujudnya. nggak ngeliat lagi ya. Iya, Oke. benda-benda gerak gitu. Ya. Itu gue masih ngelihat, tapi gue nggak tahu itu siapa. Oh Itu ya. gue Oke, jadi yang sejak yang lu SMP lah, yang dia pintu digabruk itu, nah kurang lebih di situ udah nggak lama dari itu lu udah nggak udah jarang-jarang iya, gue udah diganggu jarang atau banget ngeliat lagi ya. itu kayak Heeh, waktu gue kelas 2 SMP ke atas itu gue udah jarang banget udah bisa jarang. ngeliat, Heeh, tapi gangguan itu tetap terus ada gitu. Oke. Nah selain di situ nih, di situ bro, di rumah lu maksudnya. Selain di rumah lu, kalau lu ke tempat lain nih, ke rumah saudara atau ke mall atau ke restoran gitu, itu bisa ngeliat juga nggak? Bisa. Oh bisa juga. Nah, itu kan beda dong, bukannya yang itu lagi yang di rumah udah beda ya. Iya. Nah kalau di tempat lain kayak ke rumah saudara gitu, terus ngeliat gitu, mereka ada interaksi juga nggak malu? Apa cuma lihat tuh mereka diem gitu? Ya ada ya, tergantung sih. Ada beberapa saudara yang kayak diem aja, ada yang beberapa kayak langsung ngalihin pembicaraan gitu, misalnya kayak, jadi misalkan kayak gue dulu misalkan ngomong kayak, itu siapa sih yang ada di depan pintu, gue bilang gitu, padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Mereka langsung kayak, enggak, kok nggak ada siapa-siapa, udah kamu ayo kita ini aja yuk, main ini yuk gitu, langsung kayak gitu. Oke. Tapi ada juga yang ngerti dan diem aja gitu. Oh jadi beda-beda lah ya, ada yang diem aja, Beda-beda. ada yang mungkin kayak agak-agak ngajak interaksi gitu ya. Itu di mana aja, tapi ada tempat yang misalnya lu ke restoran apa, ada nggak yang sama sekali nggak ada? Ada juga kali ya? Ada ya. Tapi kalau ini kalau boleh tahu nih, kan kalau mungkin ke rumah saudara atau restoran atau mall, itu kan bukan tempat-tempat yang, maksudnya bukan tempat-tempat yang serem lah kalau orang bilang gitu ya. Tapi lu harusnya lu pernah dong misalkan ke rumah duka. Nah, kayak rumah duka atau kuburan deh gitu. Itu bisa lihatnya rame banget nggak gitu? Kalau kayak ke tempat gitu. Dulu gue waktu inget banget, gue waktu dulu gue SD, itu kan di Bali itu ada yang pulau yang tempat buat naruh ini jenazah ya. Iya. Dulu gue nangis di situ. Oh kenapa tuh? Ya karena gue ngeliat banyak orang berdiri gitu padahal istilahnya. Tapi diem semua, beda gitu loh orangnya. Oh oke, jadi itu banyak tuh ya? Iya, gue waktu itu ngerasanya gitu. Oke. Ya berarti lu kalau ke tempat kayak gitu-gitu, waduh, bisa serem juga ya. Kayak misalnya ke rumah duka gitu ya. Iya, ya gitulah. Tapi belakangan udah enggak dong? Udah enggak. Belakangan ini udah enggak ya. Ada di luar yang rumah lu nih. Ya. Di luar rumah lu. Pernah enggak ada pengalaman yang serem gitu? Jadi lu ngelihat terus mungkin mereka mau gangguin lu atau gimana gitu. Yang kayak yang sampai sekarang lu masih keinget lah gitu, yang serem gitu. Ada nggak tuh? Yang paling serem sih yang dulu, jadi waktu gue SMP terakhir. Kayaknya mungkin itu peristiwa gue terakhir di SMP gue ngelihat tuh yang nggak terakhir deh, kan gue terakhir ngelihat masih kelas 3 ya. Jadi sebelum itu. Ada ada suatu saat lu ngelihat lah gitu ya. Itu di mana? Itu waktu gue itu di bumi perkemahan gitu, kalau di Jawa Barat. Oh di bumi perkemahan. Jadi lu camping ya? Camping. Waktu itu ya biasa pramuka. Zaman-zaman bocah kita pramuka kan. Nah itu. Itu lu ngelihat apa tuh? Mbak Kunti. Oh lu lihat Mbak Kunti itu di situ tuh. Itu
serem rasanya. Banget sih. Pertama kali gue ngeliat yang Oke. bener-bener jelas. Lagi rame-rame apa sendiri? Hitungannya gue sendiri waktu itu. Jadi kayak sebenarnya jadi waktu itu kan ya biasa kan namanya jerit malam kan sendiri-sendiri kan kok. Oh ya, ada Iya. ya, lagi acara itu. Ada acara jerit malam yang suruh keliling hutan sendiri-sendiri Ya. itu kan. Disuruh ada pos-pos, ya pos tali temali lah, ada pos apa namanya tuh, mose lah gitu-gitu kan bisa kan. Gue sih nggak pernah sih, cuman pernah dengar diceritain aja sama temen. Iya. Ya kayak gitu. Jadi singkat cerita tuh intinya kayak ada satu pos yang waktu itu lagi kacau gitu. Jadi kayak yang harusnya jerit malam itu kan harusnya kan berangkatnya sendiri-sendiri ya biar serem ya. Biasa dikasih jarak ya katanya. Di tengah dikasih jarak kan, misalkan kayak satu orang jalan, nanti habis selang 10 menit 15 menit baru orang jalan lagi yang lain gitu kan. Nah, kalau cowok dulu sendiri-sendiri, kalau cewek berdua dulu. Oke. Nah itu lalu sendiri itu. Gue sendiri kan. Cowok sendiri. Nah itu waktu itu apa namanya ya, ada satu pos itu ada kesalahan gitu lah istilahnya. Jadi orang kita yang anak-anak pramukanya waktu itu pada numpuk di satu pos gitu. Oke. Padahal berarti rame dong. Wow, tiba-tiba jadi rame. Bayangin aja lagi jerit malam. Tiba-tiba tuh satu pos itu udah kayak ada 15-an orang antri gitu. Ya, itu mah rame dong, nggak serem. Nggak lucu banget kan. Iya, kayak itu langsung suasananya jadi turun gitu loh flow-nya kan. Iya kan, iya banget kan. Terus kayak kita habis ditakut-takutin apa segala macam gitu, terus tiba-tiba kayak begini gitu kan. Ya pada ketawa-ketawa udah pada nggak serem lagi kan. Terus habis itu ya kakak kelas gue dengan tanpa persetujuan pembina pramuka, mereka tuh kayak nyebar kan. Jadi kan kita walaupun kita itu nyusulin hutan, tapi di tengah hutannya itu tuh kayak ada jalan rayanya gitu kan kok. Jadi ada jalan aspal sih sebenarnya, bukan jalan raya, jalan aspal. Jadi kita tuh ngikutin jalan gede gitu. Nah begitu ngikutin, nah terus di pinggir-pinggir jalan aspal ini itu pohon-pohon gitu kan. Ya antar pohon tuh jaraknya sekitar 1,5 meter lah. Jadi, nah itu terus mereka si penelitian ini tanpa persetujuannya pendamping, pembinanya itu langsung ini kok dia kayak udah ini kamu masuk aja ke arah hutan itu. Jadi dari pinggir jalan raya, kita jalan aspal, kita disuruh masuk ke dalam arah hutan gitu. Itu sekitar lupa waktu itu 10 atau 15 pohon gitu. Masuk ke dalam sampai masuk ke dalam 10 pohon itu. kurang lebihnya. Dipanggil. Tapi itu rame-rame masuknya. Iya, satu. Jadi kan ya anggaplah kayak kalau misalkan sepanjang jalan aspal itu kan pasti banyak pohon tuh. Iya. Nanti misalkan kayak gua misalkan di pohon yang A gitu. Nanti ditangin beberapa pohon lagi, baru ada lagi siapa, selangin pohon lagi berapa pohon, ada lagi siapa gitu. Berarti dikasih jarak. Samping-sampingan bener-bener itu loh, kasih jarak jauh. Jadi ya terus cukup jauh ya jaraknya. Terus disuruh masuk. Sekitar jarak 10 pohonan gitu. Terus lu masuk tuh? Masuk. Terus itu gue disuruh, pokoknya kita dibilangnya, pokoknya kita disuruh ngomong kayak permisi, kita nggak mau ganggu, kita cuma mau ngajak main. Jadi sambil ngelilingin pohon yang ke-10 itu. Waduh, kita cuma mau ngajak main, bahaya bener itu ngomongan. Nah, itu dia kan. Kalau nggak mau ganggu sih nggak apa-apa, mau ngajak mainnya. Jadi kayak kita nggak mau ganggu, kita cuma mau ngajak main. Itu berkali-kali kayak gitu. Gue juga nggak tahu itu kakak kelas gue dapat ide dari mana, nyuruh kita kayak gitu kan. Terus pertama-tama gue masih santai-santai aja kan, kok kayak asal lolak gini-gini doang, apaan sih ini. Karena gue tahu tadi kayak digangguin yang ada ditakut-takutinnya yang bikin kayak hantu-hantuan gitu, langsung ketahuan gitu kan, kelihatan ini orang gitu. Iya. Mereka juga ada yang bikin kayak takut-takutin, tapi ketahuan lah ini kayak buatan. Iya. Oke, terus tiba-tiba gue berinding gitu, berinding banget. Ini lu udah ngomong nih ya? Udah ngomong nih? Gue udah ngomong kali kayak gitu. Oke. Tiba-tiba ya gue ngerasa kayak merinding banget, dan gue tuh takut banget buat ngadep ke atas. Tapi gue kayak apaan sih ini. Gue ngeliat ke atas, tiba-tiba gue ngeliat ke atas, ada yang lagi duduk di atas. Di atas pohon? Yoi. Pohonnya tinggi kan?
Tinggi. Pohonnya tinggi. Itu cuman pokoknya gue nggak tahu karena itu udah malam banget kan, gue nggak tahu itu pohonnya apa. Tapi ya pohonnya yang jelas pohon apa berkambium gitu kan, kari gitu. Tapi ada yang duduk tuh. Rantingnya itu paling cuma ukuran 1 jari 2 jari kok. Kalau orang duduk di situ pasti patah gitu. Iya, tipis ya. Iya, tipis banget gitu. Nah terus ya udah. Duduk tuh. Ini kayak duduk pakai baju putih gitu. Cewek ya? Cewek. Gue langsung nunduk lagi. Terus gue sambil doa. Iya itu yang nyebelin adalah karena waktu itu ketawa dianya. Waduh. Ketawanya serem tuh. Iya. Pokoknya dia ketawa makin kencang. Tahu hilang. Oh, gitu ya. Itu gue pernah di yang Malam Jumat Mistis episode 1 itu kan gue cerita tuh. Ya, amit-amit sih gue nggak ngeliat ya. Tapi gue ngedengar suaranya kan. Nah, waktu itu lagi di rumah saudara gue tuh. Nah, itu suaranya tuh pertama jauh. Terakhir itu suaranya dekat. Habis itu ngilang. Nah, terus ada yang komen katanya kalau Mbak Kunti gitu kalau suaranya jauh berarti dia deket ya? Gitu bukan sih? Biasanya itu. Kalau suaranya gede itu antara dia jauh apa dia udah mau pergi gitu. Benar nggak ya? Jadi kalau gue biasanya tahunya kayak kadang-kadang kalau dia makin kencang itu kadang-kadang berarti dia lagi mau pergi gitu loh. Oh, gitu ya. Saya benar. Waktu itu suaranya kencang terus tahu-tahu ketawa kencang banget. Habis itu ngilang tuh, udah. Hilang. Ya sama gue juga gitu. Oh, sama dari ya? Pelan-pelan tahu-tahu kencang hilang. Terus hilang ya? Oh, berarti sama ya suaranya gitu ya. Tapi kalau lu ngelihat ya? Ngelihat. Oh, lu ngelihatnya kayak gimana? Badannya doang apa mukanya kelihatan? Mukanya nggak begitu kelihatan jelas. Gue juga nggak berani segitu nyebut ngeliat. Nggak begitu sampai lu juga nggak berani ngelihat detail lah gitu ya. Kayak sekilas aja gitu ya. Tapi itu udah gemeteran. Tapi lu walaupun yang sering ngelihat aja, lu berasa gemeter tuh ya ngelihat Mbak Kunti gitu ya. Itu. Soalnya kalau yang lain biasanya masih kayak orang biasa gitu loh. Yang lu gue tadi juga lupa bilang. Yang di rumah lu kan kayak orang biasa. Kalau yang di tempat lain itu juga kayak orang biasa ya. Mostly itu kayak orang biasa. Mostly pucat gak? Iya, lebih pucat. Ya, lebih pucat aja, tapi masih nggak begitu serem deh ya. Kalau yang Mbak Kunti ini yang lu lihat di waktu kayak camping ini serem ya? Iya. Waduh, emang sih Mbak Kunti itu emang serem banget sih. Gue dengar suaranya aja udah merinding. Waduh. Iya. Jadi itu ya yang paling sampai sekarang gue nggak bisa lupa. Waduh. Iya, gue juga sama sih. Gue juga sampai sekarang tuh kayak masih ngeri gitu, serem kalau masih ingat-ingat waktu itu. Wah, ini nggak berasa kita ngobrol udah setengah jaman loh. Iya, udah setengah jam aja nih ngobrol. Iya, ini emang kalau ngobrol begini nggak berasa sih, seru banget sih, gue suka banget nih. Mau berjam-jam juga bisa sebenarnya. Ya, tapi untuk segmen Malam Jumat Mistis ini mungkin untuk episode kali ini cukup sampai di sini dulu deh. Nah, tapi gue yakin lu pasti masih banyak banget lah cerita-cerita yang mistis-mistis gitu ya, pasti ya. Masih ada. Nah, ini menarik sekali. Lain kali boleh deh kita lanjut lagi ya. Siap. Lain kali gue kalau mau cerita-cerita lagi kabarin aja kok. Siap. Pasti nanti kita cerita-cerita lagi, nanti kita teleponan lagi deh. Atau nanti bisa juga lu boleh juga datang ke tempat gua, nanti kita podcastan langsung aja di tempat gua. Boleh banget, ya. Boleh banget. Oke, sip. Ya, oke, sip. Oke, thank you banget nih ya buat yang kali ini nih. Nah, oke deh kalau gitu. Udah malam juga nih. Udah waktunya tidur kali ini udah. Oke, sip. Thank you kalau gitu. Ya. Oke, bye. Yo, bye.
Demikianlah obrolan gue dengan seorang teman mengenai pengalaman mistis yang pernah dialaminya. Sekian dulu episode Malam Jumat Mistis kali ini. Terima kasih kalian telah bersama-sama mendengarkan obrolan ini. Kalian bisa klik like kalau kalian suka video ini. Kalian bisa klik subscribe kalau kalian ingin ikuti terus channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. And remember, enjoy the little things in life and always be happy. Bye.